besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita sungguh bersyukur kita bisa mengikuti walaupun secara online. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan ketika kami merindukan akan suara-Mu, kami merindukan akan firman-Mu, dan saat ini kami membutuhkan itu sebagai petunjuk, sebagai arah jalan kami, sebagai arus yang memberikan kami arah dan tujuan hidup kami, supaya kami tidak terombang-ambing dengan berbagai berita, dengan berbagai pendapat atau opini, tapi biarlah dengan firman-Mu kami semakin hari semakin giat untuk mengikuti dan untuk taat apa yang Kau kehendaki kepada kami. Tolong Bapak Engkau berkati seluruh peralatan yang tersedia, dan biarlah ini dapat dipergunakan dengan baik dan berfungsi dengan baik melalui HP maupun laptop, dan biarlah semuanya dapat berguna untuk pelebaran kerajaan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini melalui persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati saat ini, dan biarlah kami pun dapat fokus untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema pada persekutuan doa pagi ini, yaitu apakah yang harus kami perbuat. Ini adalah suatu bentuk kata
pertanyaan. Nah, tema pada persekutuan doa pagi ini masih berkaitan dengan kemarin hari Minggu, hari raya Pentakosta, di mana kita merayakan ketika turun Roh Kudus kepada murid-murid, ya. Diceritakan bahwa ketika Roh Kudus turun dan ke atas para murid ini bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing, ya, bahasa-bahasa waktu itu penduduk Yerusalem yang ada di Yerusalem banyak orang asing yang ada di situ. Jadi di situ ada orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodakia, Pontus, dan Asia. Jadi begitu beraneka ragam penduduk Yerusalem pada saat itu, dan mereka masing-masing menyaksikan dengan mata kepala sendiri para murid ini bisa berbahasa dengan bahasa mereka, asal mereka masing-masing. Jadi ini memberikan suatu terkejut penduduk Yerusalem karena para murid ternyata bisa berbahasa selain bahasa Ibrani atau Yunani, tetapi lebih dari itu berbahasa yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka pun melihat hal-hal yang begitu besar kuasa, begitu ajaib, dan begitu perasaan aneh dan ganjil karena mereka belum pernah merasakan, melihat sesuatu yang sedahsyat begini. Nah, tetapi ada juga dari mereka yang menyindir, ya, ada yang mengecam, ya, ada juga yang tidak suka, ya. Jadi ada juga yang mereka berkata dengan sinis, mereka mabuk oleh anggur manis. Nah, pada saat itu ketika orang-orang kebingungan apa yang terjadi, Petrus menggunakan kesempatan ini dengan baik, yaitu dia langsung tampil untuk bersaksi. Dia berkata-kata, memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira, dan memberitakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, dan akhirnya mereka terharu ketika mendengarkan kesaksian Petrus yang begitu panjang dan begitu lugas, dan mereka akhirnya tersadar dan mereka mengakui akan kesalahannya ketika mereka menyalibkan Yesus. Nah, kemudian akhirnya mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus, dan dosamu akan diampuni. Nah, Bapak Ibu, selain itu mereka juga akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jadi sangat luar biasa ketika berita Injil ini diberitakan kepada penduduk Yerusalem bahwa mereka diberikan kesempatan untuk bertobat dan mereka diberikan pengampunan dosa-dosa dan mereka diberikan jalan keluar. Dan mereka pun disingkapkan rahasia yang selama ini terjadi. Mereka akan mengetahui bahwa inilah Mesias yang dinantikan selama berabad-abad, yang dinantikan oleh orang Israel sebagai juru selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, dan kalau kita melihat ternyata setelah mereka bertobat, diampuni, mereka bahkan diberikan juga karunia-karunia roh. Nah, ketika saya melihat sebenarnya apa saja karunia Roh Kudus itu, di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa karunia itu adalah ada 9, Bapak Ibu. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat, yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah karunia iman,
4, karunia untuk menyembuhkan. Kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Keenam, karunia untuk bernubuat. Ketujuh, karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dan kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. 9, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ternyata ada karunia, banyak sekali karunia dari Roh Kudus. Dan apakah kita sebagai orang yang bertobat, sebagai orang yang sudah diampuni, untuk apa karunia-karunia itu? Tentunya ada maksud ketika Roh Kudus dicurahkan kepada penduduk Yerusalem saat itu, kepada murid-muridnya, dan kita pun bisa menerima karunia-karunia itu juga, seperti penduduk Yerusalem. Ketika mereka bertobat, ketika mereka minta ampun, dan ketika mereka minta dibaptis, memberi diri dibaptis, dan mereka dikaruniai Roh Kudus. Karunia-karunia yang sudah saya sebutkan tadi. Tentulah setiap orang akan diberikan karunia yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa diberi karunia untuk berhikmat, diberi pengetahuan yang luas, diberikan seseorang karunia untuk menyembuhkan orang lain, mengadakan mujizat, bahasa lidah, banyak sekali karunia-karunia. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin ada salah satu di antara kita yang pasti diberikan karunia itu. Dan tentu ini adalah berbeda-beda, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karunia-karunia itu. Nah, untuk apa karunia-karunia ini? Untuk memperlengkapi kita, untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Karena itulah kita diberikan karunia. Karena itulah kita diperlengkapi. Bukan tangan kosong saja ketika kita melayani Allah dan sesama, tetapi kita betul-betul diberikan suatu anugerah, yaitu karunia dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari kita ketika kita mempunyai karunia, misalnya menghibur orang, mendoakan orang, kemudian menolong orang, itu adalah karunia. Maksud daripada Tuhan Yesus, maksud daripada Allah memberikan karunia Roh Kudus adalah supaya kita melayani, supaya kita ikut teladan daripada Yesus Kristus, yaitu melayani sesama kita. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diampuni, kita harus bersaksi seperti juga Petrus. Dia diberikan karunia banyak oleh Allah, oleh Yesus, karunia untuk menyembuhkan orang. Dia diberikan itu. Kita tidak tahu karunia kita masing-masing, tetapi biarlah kita introspeksi, kita melihat diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita pasti dikasih karunia itu. Jadi Bapak Ibu, jangan tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kita harus menggunakan kesempatan ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat. Walaupun sakit pun kita tetap masih bisa memakai kesempatan selama kita hidup di dunia untuk berkarunia, untuk melayani sesama. Baik itu lewat doa, baik itu menolong orang lain, lewat dana kita, lewat perhatian kita, ataupun lewat apapun. Tetapi karunia itu adalah sungguh sangat berguna bagi kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu, tentulah ketika Allah memberikan karunia ini, karunia Roh Kudus, tentulah Allah tidak memberikan sembarangan. Tentulah itu semua akan dipertanggungjawabkan ketika kita sudah diberikan karunia, tetapi kita tidak melakukan karunia itu, kita tidak membantu orang lain, kita tidak mempersaksikan kepada orang lain, tentulah Tuhan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Apapun yang diberikan, pergunakanlah
selagi kesempatan masih ada, selagi kita masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, biarlah kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Tetap bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Itulah yang harus kita bagikan kepada semua umat manusia. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan ini biarlah menetap di dalam hati kita dan biarlah kita pun dapat melakukan. Kita harus bertanya terus setiap hari, apakah yang harus aku perbuat untuk Allah dan sesamaku ketika aku sudah mendapat karunia. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, hati yang penuh seperti tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Dan buah itu dapat menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang enak dan sedap didengar. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur ketika kami sudah menerima, meminta ampun dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur kami sudah mendapat jaminan kepastian. Kami sudah bersyukur dan kami sudah mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan biarlah kami semakin menggali diri kami sendiri agar kami dapat menguatkan potensi kami, agar kami dapat menajamkan potensi kami, mengeluarkan segala potensi kami untuk melayani Tuhan dan sesama dengan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Mungkin ada karunia untuk menyembuhkan, untuk menasehati, untuk menolong orang lain, untuk memberi perhatian, untuk berdoa kepada orang lain. Biarlah karunia itu dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kami adalah saksi-Mu, kami pun akan mempersaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain, sebagaimana kami sudah mendapat kesaksian dari orang lain, mendapat kesaksian dari pendeta-pendeta kami, mendapat kesaksian dari orang-orang beriman. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan hati kami. Dan saat ini kami berdoa Bapa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah atas saudara Theodorus Lemuel Seria dengan Jessica Saputra yang akan diteguhkan pada tanggal 1 Juni. Biarlah semuanya dapat sesuai dengan rencana, dapat berjalan dengan baik, dan biarlah segala sesuatu lancar, tidak ada hambatan. Dan biarlah mereka pun dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan menjadikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga mereka. Berkati segala persiapannya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk rencana pelembagaan daripada Bacem Bumiayu yang akan didewasakan. Kami berdoa supaya panitia dapat bekerja dengan baik dan rencana pelembagaan tanggal 11 Juni dapat berlangsung dengan baik, dan para tamu yang dari luar kota mereka pun dapat tiba sampai di Bumiayu dengan selamat. Terima kasih Tuhan, berkati semua persiapannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka pun dapat memerintah kami dengan bijaksana, dan biarlah mereka pun dapat menjadikan kami rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera dan berdamai satu sama lain. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kami berdoa untuk pengurus pusat, pengurus cabang, kepala sekolah, para guru maupun murid. Biarlah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Berkati juga untuk penerimaan siswa baru, untuk TK Kasih Ibu, biarlah semuanya dapat menjaring murid-murid yang baru, dan biarlah Engkau mau menggerakkan hati orang tua untuk bersekolah
menyekolahkan anak-anaknya di TK Kasibu. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, biarlah mereka pun mendapat kebahagiaan ketika umur mereka bertambah. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lansia dan lemah fisik. Kami berdoa untuk Ibu Frans Pawolangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kecang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Abraham Werimon, Ibu Simon Sarjono, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayang, Ibu Sylvia Pitra, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka, biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Ho Chuming yang telah dipanggil tadi malam, biarlah Engkau memberikan penghiburan dan ketabahan bagi keluarga almarhum Bapak Ho Chuming, biarlah mereka pun tetap setia, tetap terhibur karena kepergian daripada ayah maupun engkong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati segala sesuatunya, berkati untuk upacara penguburannya agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, dan biarlah Engkau terus memberkati kami untuk segala aktivitas kami, dan berilah kami rezeki yang cukup. Terpujilah Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan melakukan segala sesuatu, biarlah kami pun akan menggunakan karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dan biarlah kami pun dapat mempersaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat kami kepada orang lain. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita sungguh bersyukur semua dapat mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.